mencari orang yang pinter itu banyak, tapi mencari orang yang benar. Nah ini, kalau orang kurang pintar itu bisa ditambah. Tapi kalau orang sudah nggak benar, nah ini yang akan ya membahayakan dan yang menghilangkan atau frustrasi masyarakat terhadap integritas dari yang dia harapkan yang paling ideal itu ya. Mahkota kita dia ada di putusan kita. Ya, ya. Ya tentu saja ada pesan, ada titipan, ada yang serius, ada yang setengah serius. Ya di sanalah kita harus tegak. Ya, kita melaksanakan hukum dan keadilan di putusan kita irah-irahnya tegas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. MK itu pada dasarnya memeriksa sengketa hasilnya. Sehingga ada orang mengatakan MK itu bukan mahkamah konstitusi, mahkamah kalkulator. Jumpa lagi di Deep Talk Indonesia. Hari ini saya berkesempatan hadir di ruangan yang pernah saya kesini juga ini. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan senior sekaligus mentor yang luar biasa, Bapak Dr. Wahidudin Adams. Sehat, Pak? Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak keluar dari sini, saya juga keluar dari sini, Pak. Fakultas yang sama gitu, Pak. Iya. Cuma tahunnya aja yang berbeda. Boleh dikasih tahu, Pak, perjalanan Bapak waktu di sini tuh tahun 70-an tuh bagaimana, Pak? Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal ala ni'amillah. Saya masuk di Fakultas Syariah pada waktu itu. Tahun ajaran atau tahun kuliah 1973. Iya. Waktu itu awal perkuliahan itu dimulai Januari. Sebelumnya diadakan tes masuk, ada 2 gelombang, tapi saya gelombang pertama sudah lulus ya. Dan saya memilih Fakultas Syariah. Dan sistem pendidikan pada waktu itu bertingkat. Tingkat 1 itu namanya tingkat propedes. Propedes. Ya, itu masih bahasa Belanda. Naik tingkat kedua namanya kandidat. Tingkat 3 bakalaureat. Nah, setelah 3 tahun kuliah itu sistemnya kita membuat risalah untuk memperoleh gelar sarjana muda, Bachelor of Arts, BA. BA itu masih dipakai, masih keren untuk dicantumkan di kartu nama. Nah, kemudian selesai lulus, baru melanjutkan ke tingkat 4, tapi disebut doktoral 1. Lalu tingkat 5 doktoral 2. Selesai kuliah baru ujian inti, ujian komprehensif, baru ujian skripsi. Dan untuk sarjana muda itu pun membuat risalah namanya. Dan itu diuji. Demikian juga skripsi itu dibuat, lah kemudian diuji. Dan bahkan karena tidak banyak yang setiap tahun itu diujinya di ruangan terdepan dan dihadiri, ditonton oleh banyak orang, karena tidak sebulan sekali ada ujian munakosyah untuk sarjana lengkap, pakai kata lengkap. Dan gelar waktu itu ya Doctorandus.
Kalau perempuan dokteranda. Iya. Berbeda sekali dengan sekarang, Pak. Ya, sangat jauh berbeda. Kemudian terjadi peralihan, tapi tidak diterapkan pada periode saya itu dengan sistem kredit. Tapi itu juga belum murni. Jadi kita satu kelas, satu tingkat itu paling banyak 30 orang. Ketemu itu juga, besok itu juga, karena sistemnya ya kelas. Ya. Dan yang kakak tingkat kita juga ya itu juga orangnya. Tidak akan bersamaan kuliah yang lain ke dosen yang lain, tidak ada. Iya, iya. Dan cukup membanggakan profil Bapak kan hari ini, ya setidaknya sampai hari inilah, belum pernah ada jebolan UIN Jakarta yang menjadi hakim Mahkamah Konstitusi sejak berdirinya, Pak. Setahu saya kan, Pak. Ya, hanya Pak Wahid itu. 2 periode dari 2014 sampai 2024 kemarin sebelum diganti oleh Pak Asrul Sani, ya, kalau salah. Perjalanan itu bagaimana, Pak? Sampai akhirnya anak UIN yang mohon maaf banyak disepelekan oleh fakultas-fakultas besar, anggap saja Universitas Indonesia, Gajah Mada dan sebagainya, persaingannya kan cukup ketat itu, Pak. Ya. Bagaimana Bapak akhirnya bisa menembus itu? Ya, sebelum itu saya berkarir sebagai pegawai negeri sipil dan memang tidak lazim karena pada waktu itu umumnya dari IAIN itu yang memang tadinya Akademi Dinas Ilmu Agama untuk mengisi kebutuhan birokrat di Kementerian Agama atau paling ada juga di Bintal TNI. Yeah. Ya. Saya begitu selesai, ya banyak teman-teman karena pada waktu itu penerimaan hakim agama sudah agak banyak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Nah, sehingga peradilan agama yang tadinya itu sub dari pengadilan negeri, karena waktu itu putusan pengadilan agama itu harus dikukuhkan baru mempunyai kekuatan oleh pengadilan negeri. Jadi saya selesai tahun 1979. Jadi terhitung cepat atau paling cepat yang selesai. Ya, terlebih lagi saya merasa bersyukur saya tidak meninggalkan aktivitas di organisasi ekstra universiter, ya. Saya tidak memilih ke Kementerian Agama, tapi saya Kementerian Hukum kalau sekarang, dulu Departemen Kehakiman. Dan lebih spesifik lagi, karena penerimaan pegawai waktu itu tidak saja dilakukan oleh departemennya, tapi oleh unit yang membutuhkan, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan satu-satunya yang pelamar ya bergelar bukan sarjana hukum saya. Waktu itu di Kementerian Hukum Dr. Andes, ya. Ya. Di persyaratan itu disebut sarjana hukum, tapi saya beradikan saja melamar dengan gelar Dr. Andes, ya. Ya, mengikuti tes, ya syukur, ya waktu itu ada 60 peserta, ya yang lulus ada 20, yang satu-satunya yang dari IAIN Dr. Andes itu ya saya lulus masuk di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dan yang lainnya sarjana hukum semua. Dan sangat langka kalau Dr. Andes, kalaupun ada Dr. Andes dari ekonomi atau Dr. Andes dari lembaga administrasi negara yang mereka menangani atau mengurusi masalah-masalah keuangan atau kepegawaian. Bidang teknis lainnya hukum, perencanaan hukum, dokumentasi hukum, penelitian hukum yang ada di Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional itu ya semua sarjana hukum. Ya saya diterima dan berkarir saya di sana. Ya ikut semua program-program. Ya 2 tahun kemudian ya ada seleksi
course drafting yang disebut wet having proses itu di Leiden, Belanda. 9 bulan ya kembali lagi saya ikut di sana. Sehingga pulang dari sana ya akan diarahkan menjadi tenaga legal drafter. Oh, masih di Kementerian Hukum ya, itu ya? Di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ya, kemudian Departemen Hukum. Dari sana karena ada kebijakan organisasi unit dan karena lulusan ataupun yang pernah belajar legal drafting di Belanda di Leiden Universiteit itu ditarik ke pusat ke Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Ya sangat beruntung juga waktu itu direkturnya direkrut dari luar, yakni waktu itu masih SHLM Pak Bagirmanan. Oh. Yang kemudian beliau menjadi Direktur Perancangan, Direktur Jenderal Hukum Perundang-undangan, kemudian lalu ke Mahkamah Agung dan menjadi Ketua Mahkamah Agung. Ya. Dan 6 tahun saya di bawah Direktur Pak Bagirmanan itu. Dan di sanalah ya kemudian berkembang karir jabatan eselon 4 saya di BPHN itu Kepala Sub Bidang Perangkat Hukum Sektoral. Nah, lalu menjadi tenaga perancang, lalu pernah juga diminta sebagai Kepala Bagian Bina Sikap Mental Pegawai. Oh. Karir berlanjut lagi ke daerah karena persyaratan untuk menjadi eselon 2A, direktur, kepala biro atau kepala pusat itu harus pernah eselon 2B dan itu hanya tersedia di daerah. Menjadi koordinator administrasi kantor wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan waktu itu karena sudah reformasi di Sulawesi Tenggara di Kendari. Namun tidak lama, hanya 6 bulan. Setelah ada Jakarta lagi. Ditarik Jakarta. Bersamaan itu saya menyelesaikan doktor saya di UIN Syarif Hidayatullah. Ya, saya mengambil S2 juga di IAIN. Kemudian melanjutkan S3 di UIN. Dan mengapa saya katakan UIN? Karena saya doktor pertama tahun 2002 itu setelah UIN diresmikan menjadi UIN. Iya, tadi IAIN ya, Pak? Ya, pada bulan Mei itu menjadi UIN. Saya bulan 5 Juli itu saya ujian dan 12 Juli kalau tidak salah saya wisuda. Jadi saya S1-nya IAIN, S2-nya IAIN, S3-nya UIN. Waktu kuliahnya IAIN tapi kemudian lulus dari UIN ya. Jadi ceritanya dari UIN untuk UIN ya. Ya. Dan saya meskipun bekerja di Departemen Kehakiman itu tidak benar-benar lepas dari sini karena dosen dan dekan waktu itu Pak Hawasid Aulawi MA dan Pak Arso Sastro Atmojo SH itu menjadi tim di kantor saya penyiapan rancangan undang-undang peradilan agama. Rapat tiap bulan dan akhirnya itu menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang susunan kekuasaan dan sebagian dari hukum acara peradilan agama. Berarti peradilan agama sejajar dengan lingkungan peradilan yang lain. Lingkungan pelayanan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan tentu dengan lingkungan peradilan militer ya. Iya. Ya banyak ini berarti Pak. Bapak memilih jalur yang anti mainstream ya. Tadi Iya, betul sempat disinggung banyak
teman-teman alumni UIN habis ini mau kemana ya? Habis ini mau ke Kementerian Agama gitu. Iya, iya, iya. Zaman dulu misalkan Depak gitu kan. Iya, iya. Bapak justru memilih untuk memberanikan diri dengan Dokter Andes tapi masuknya ke Iya, iya. wilayah-wilayah hukum Iya, gitu. iya. Yang lain mungkin gelarnya SH hanya Bapak satu orang yang Iya, iya. masuk ke sana gitu. Iya. Nah, dalam konteks Mahkamah Konstitusi Pak, kan Bapak kita kan tahu Pak bahwa ada 3 jalur lah untuk akhirnya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Ada dari Presiden, ada dari DPR, ada dari Mahkamah Agung. Iya, iya. Dalam konteks hari ini, bagaimana sebenarnya Pak sosok hakim Mahkamah Konstitusi bisa independen dalam menentukan putusan dengan background misalkan ada yang dari partai politik, dari presiden yang notabene jabatan politik atau dari Mahkamah Agung misalkan. Bagaimana kira-kira Pak? Ya, sebelumnya ya saya ingin sampaikan saya di Kementerian Hukum dan HAM itu ya berkarir di bidang perundang-undangan. Saya Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, kemudian Direktur Fasilitasi Peraturan Daerah, kemudian tahun 2010 saya diangkat menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Jadi lingkungan saya itu di perundang-undangan, sehingga ya kita sama mengetahui bahwa kuasa presiden atau yang mewakili presiden ke DPR itu dalam pembahasan semua rancangan undang-undang itu ditunjuk menteri dan beberapa menteri, dan pasti harus ada menteri hukum dan HAM. Iya, iya. Nah, sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, hari per hari saya di DPR karena tidak mungkin menterinya langsung di sana. Iya. Dan yang kedua juga di Mahkamah Konstitusi itu kuasa presiden itu untuk menyampaikan keterangan itu 1 menteri atau 2 menteri atau lebih, tapi yang pasti ada menteri hukum dan HAM. Iya. Jadi lingkungan kerja saya kalau tidak di DPR, saya di Mahkamah Konstitusi sebagai kerennya itu kuasa presiden. Iya. Nah, jadi ketika saya sudah selesai di Dirjen Perundang-undangan karena usia 60 tahun, ya saya beralih menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, dengan demikian maka saya dapat pensiun kalau bukan guru besar itu akan 65 tahun. Ya. Tapi kemudian 3 bulan saya di UIN mulai mengajar, saya ingat sudah terima gaji sebagai lektor di sini. Iya. Ya, ada hal yang menjadi isu besar waktu itu ya, Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Akil Muhtar harus terlibat kasus. Dia terlibat kasus dan dipidana gitu. Yeah. Lalu DPR membuka seleksi untuk mengganti Pak Akil Muhtar itu. Ya, jadi saya masuk itu sudah restu dari dekan Pak Prof Amin Suma dan restu rektor waktu itu Pak Komarudin Hidayat. Saya harus kulonungun kan, masa baru 3 bulan tiba-tiba harus meninggalkan ya, karena di Undang-Undang MK dan di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 2014 pada waktu itu ya, kalau diangkat menjadi pejabat negara termasuk hakim konstitusi maka status kepegawai negerinya diberhentikan sementara. Ya, saya ikut seleksi karena Pak Akil itu dulu diajukan diajukan oleh DPR, ya maka seleksinya dilakukan oleh DPR. Dan kebetulan pada waktu itu juga ada hakim konstitusi yang pensiun Pak Dr. Haryono, sehingga
akan diajukan melalui seleksi oleh DPR 2 hakim yang akan digantikan. Ya saya termasuk yang menjadi calon diseleksi ya dengan panselnya Komisi 3 dengan tenaga ahlinya, itu ketuanya Prof. Safi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Muhammadiyah pada waktu itu, wakilnya Dr. Hones Kausa Kiai Haji Hashim Muzadi, waktu itu sudah juga tidak di PBNU, dan kemudian anggota tim lagi mantan Menteri Hukum dan HAM Pak Andi Matalata SH MH, ya kemudian juga anggota tim seleksinya mantan Wakil Ketua MK Profesor Dr. Laica Marjuki dan Profesor Haji Ahmad Saripudin Natabaya, SH LLM, dan beberapa ahli lainnya, sosiolog seperti Pak Musli Umar, kemudian Prof. Saldi Isra dari akademisi, ya. Dan diseleksi, ya kemudian untuk mencari 2 hakim itu, setelah diseleksi oleh pansel, disisakan 4 nama, 1 Prof. Aswanto, ya 2 Bu Nikmatul Huda dari UI Jogja, Profesor, waktu itu masih belum guru besar, 3 Dr. Atif Latiful Hayat, ahli hukum udara dari Fakultas Hukum Pajajaran, dan saya sendiri. Di sana disebutkan mantan Dirjen Peraturan Perundang-undangan, strip dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu bagaimana untuk mengambil 2 dari 4 yang sudah diserahkan kepada Komisi 3? Ya, Komisi 3 melakukan pemilihan. Dan yang terakhir, ya dipilih dari 49 anggota Komisi 3 yang memilih itu, ya saya mendapat 46 suara. Prof. Aswanto dapat 23 suara. Dr. Atif Latiful Hayat yang sekarang ini Wakil Menteri Pendidikan Tinggi itu mendapat 18 suara, dan Dr. Nikmatul Huda itu dapat 12 suara. Nah, lalu diputuskan, diketok oleh Ketua Komisi 3 bahwa yang terpilih saya, Dr. Wahiduddin Adam, SMA, dan 2 Profesor Aswanto. Iya, di 2014 waktu di 2014 itu. Dan kemudian dikirim ke Presiden, kemudian pada tanggal 21 Maret karena berakhirnya pensiun Pak Haryono, tapi kalau Pak Akil kan memang diberhentikan, ya kita mengucapkan sumpah di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Iya, 2014 masih 2014 ya. Dan kemudian 3 bulan ya tugas yang berat ya kita lakukan, yaitu menyelesaikan sengketa perselisihan pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan DPR, DPD. Di 2014. 2014 ya. Tapi sebelum ke sana Pak, kan ini proses Pak Akil Muchtar akhirnya dipidanakan kan cukup membuat masyarakat tidak lagi percaya terhadap Mahkamah Konstitusi waktu itu ya, kalau nggak salah itu Pak. Bagaimana caranya waktu itu memulihkan nama baik MK lagi Pak, sepeninggal Pak Akil Muchtar waktu itu? Iya, ketika kasus Pak Akil Muchtar kan ada langkah dari pemerintah mengeluarkan Perpu.
peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya 1 2014 itu ya membuat bagaimana syarat-syarat pemilihan, syarat-syarat kualitas itu menjadi lebih selektif dan akuntabel. Tapi kemudian menjadi undang-undang, lalu kemudian diuji material, semuanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga suasana pada waktu kita diseleksi itu ya suasana ingin betul-betul pemilihan itu transparan, terbuka, dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik. Bahkan pada waktu sebelum tenaga ahli yang diketuai Pak Profesor Syafi'i Ma'arif terbentuk, itu dimintakan ketuanya Prof. Habibie. Ya, karena untuk betul-betul ini harus dipertanggungjawabkan secara ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Tapi Prof. Habibie waktu itu tidak bersedia karena sedang ada pemeriksaan kesehatan di Jerman kalau tidak salah. Ya. Dan proses itu ya sampai akhirnya hari inilah gitu ya. Iya. Berjalan begitu saja gitu. Iya. Tadi yang pertanyaan saya pertama soal bagaimana cara hakim-hakim ini terhindar daripada instruksi-instruksi partai politik gitu Pak. Kalau misalnya kita melihat dari awal seleksinya kan ada di DPR gitu. Mungkin masyarakat awam menilai ya wajar lah gitu, ya wajar lah, gitu. Gimana itu Pak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar kita itu kan hakim itu diajukan oleh, bukan diajukan dari. Ya, sehingga proses seleksi, kemudian kata-katakan dokumen itu yang 3 yang dari DPR itu bukan dia berasal dari DPR ya. Dan menjadi orang DPR, maka diajukan oleh. Demikian juga yang presiden diajukan oleh. Tidak mesti dia pembantu presiden, tidak mesti dia anggota kabinet, bahkan tidak mesti dia pegawai negeri sipil. Ya. Yang dari MA begitu juga. Namun dari MA sepanjang selama ini karena mereka punya aturan internal itu mensyaratkan karir hakim. Sehingga mensyaratkan pernah menjadi hakim agung sekarang atau hakim tinggi. Ya, sehingga di luar hakim itu yang diajukan dari Mahkamah Agung itu tidak akan keluar dari orang yang berkarir sebagai hakim. Hakim di Mahkamah Agung. Ya, di Mahkamah Agung ya. Dan kita bisa lihat bahwa lembaga negara yang, kalau bahasa Gus Dur ini Pak, lembaga negara yang ada Tuhan ya cuman di lembaga peradilan kata dia. Ya. Bahkan putusannya juga isinya kan atas nama Tuhan Maha Esa, selalu itu Pak. Namun banyak juga yang menjadi guyon. Misalnya terakhir Pak Mahfud, misalkan ada cerita kata Pak Mahfud, nenek-nenek datang ke peradilan, ya bukan hanya di Mahkamah Konstitusi gitu, meminta kepada hakim, Pak saya mau minta keadilan Pak, kata nenek-nenek. Kata Pak Hakimnya jawab, di sini nggak jual beli ini di sini nggak bisa minta-minta ya, kamu harus beli kata kalau mau nyari keadilan kata dia. Ini kan jadi lelucon yang barangkali simple tapi menohok gitu Pak di dunia peradilan. Bagaimana Bapak melihat itu Pak? Ya, memang lingkungan kekuasaan kehakiman kita kan sudah jelas Mahkamah Agung dengan lingkungan peran di bawahnya, peran umum, peran agama, tafsir undang militer, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi ini kewenangannya sudah diatur di konstitusi dan juga kemudian ditambah dengan di undang-undang.
Ya, pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, menyelesaikan sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Tiga, membuatkan partai politik. Kemudian keempat, sengketa pemilihan presiden, wakil presiden dan legislatif ya. Kemudian berikut sampai pilkada itu diberikan oleh undang-undang, dan tidak saja undang-undang tapi juga Perpu, dan yang berikutnya kewajiban atas perintah dari DPR terkait presiden yang disebut proses pemakzulan itu ya. Jadi pada dasarnya MK itu tidak mengadili orang sebagai warga negara, ya, tapi lebih banyak merupakan peradilan ketatanegaraan, sehingga MK tidak menghukum, memponis sanksi-sanksi pidana, sanksi perdata, tapi ya itu tadi membatalkan atau menyatakan pasal atau bagian tertentu undang-undang, misalnya Undang-Undang 45, dan itu pun dalam posisinya sebagai negatif legislator. Dan kemudian yang itu tadi perselisihan pemilu. Tapi jarang ya Pak yang menang gitu Pak. Maksudnya ketika kita sampai ke MK itu jarang yang menang gitu. Asumsi itu kan banyak juga bergulir di masyarakat gitu Pak. Contoh misalkan laporan terkait money politik gitu Pak. Emang sesusah itu untuk membuktikan Pak, money politik Pak, untuk akhirnya membuat pemilu ulang atau misalkan dianulir sebagainya. Khususnya memang banyak yang disoroti terkait dengan kewenangan ketika MK memeriksa, mengadili, memutus perselisihan hasil pemilihan umum presiden, wakil presiden, atau pemilihan DPR, DPD dan DPRD. Nah, kalau yang terkait pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar juga sebetulnya itu yang paling banyak. Ya, sudah hampir 2.000 saya kira undang-undang dimohonkan pengujian. Ya, kalau dikaitkan pertanyaan tadi, ya memang yang kabul ya tidak banyak ya. Nah, terkait dengan yang perselisihan sengketa hasil itu ya memang kuncinya pembuktian. Maka oleh sebab itu ketika MK memeriksa dan mengadili perkara Pilpres dan Pileg 2014 itu, majalah nasional itu mengatakan adu bukti di MK. Nah, kemudian juga 2019 itu headline-nya begitu, adu bukti. Ketika itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga saya kira pemilihan kepala daerah. Nah, pengajuan bukti itu. Nah, karena apa? Karena ya di dalam terkait sengketa itu ada pihak termohon, pihak terkait. Beda di dalam pengujian undang-undang itu tidak ada termohonnya. Pemohon ya pemerintah dan DPR itu pemberi keterangan, tidak ada termohonnya. Nah, ya termohon ya dalam sengketa pemilihan itu kan kalau Pilpres dan Pileg itu KPU, hasil keputusan KPU, dan kalau yang kepala daerah hasil putusan KPU provinsi, termasuk yang di Aceh KIP ya, dan kabupaten kota juga oleh KPU. Nah, itu yang dimohonkan untuk di dalam petitumnya setiap pemohon itu mengatakan putusan perolehan angka itu salah. Yang benar adalah
ini, kata pemohon. Nah, untuk mengatakan benar dia harus ada dalil, ada bukti. Dan bukti itu ya harus dibuktikan di pengadilan. Nah, ini yang mungkin dilihat dari segi kuantitatif yang kabul itu relatif Lebih sedikit. sedikit. Nah, mengapa ya? Karena memang MK itu pada dasarnya memeriksa sengketa hasilnya. Sehingga ada orang mengatakan MK itu bukan mahkamah konstitusi, mahkamah kalkulator. Ya, hanya jumlah-jumlah, oh ini sekian. Nah, tapi di dalam pertimbangan dan putusan MK itu, kalau ada proses yang menyebabkan hasilnya itu dipermasalahkan dan proses itu ya terjadi penyimpangan, pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, ya maka ya bisa kabul atau penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Dan itu banyak terjadi, baik di satu TPS, ada beberapa TPS atau wilayah, termasuk pemungutan suara ulang di pada tempat. Saya membayangkan di momen-momen pemilu berarti kan luar biasa tuh ya Pak, harus menjaga kesehatan betul dengan padatnya rangkaian dari mulai pilpres, apalagi sekarang digabungin pilpres sama pileg misalnya. Iya. Itu kan kasarnya kita kalau di aktivis menjaga kewarasan itu luar biasa Pak. Ya betul ya. Kan? Bagaimana bisa akhirnya kita ketok palu itu dalam arti ini memang yang sesungguh-sungguhnya itu di sini. Bagaimana cara menjaga itu, Pak? Ya, kan sudah dipersiapkan ya. Maka sebelum memasuki memeriksa, mengadili, memutus perkara itu kan semua stakeholder yang terlibat itu diberikan bimbingan. Para advokat, KPU itu oleh Pusdiklat diberikan bimbingan. Ya, sehingga mereka sudah siap ketika menjadi pemohon, menjadi pihak terkait. Semua sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Itu dari peradi, dari perguruan tinggi juga. Kalau mereka mungkin nanti menjadi kuasa, lawyer dari pihak-pihak. Ya. Nah, sehingga lebih tersiapkan gitu ya. Dan di MK ya sebutkan gugus tugas dan lain sebagainya. Dan di MK itu ya tenaga-tenaga muda, ya doktornya mungkin sekarang sudah hampir 50 ya disekolahkan mereka, dan ada asisten ahli hakimnya, kemudian ada panitranya, dan ya sistem IT-nya. Iya, semua sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan ya. Ya. Jadi tinggal melaksanakan saja pada akhirnya. Iya kan, kalau proses terkait dengan penyelesaian perselisihan itu ada sidang pendahuluan oleh panel, diberikan arahan-arahan ya, katakan begitu ya, perbaikan permohonannya. Dan sehingga pada waktu pemeriksaan, dan tidak mungkin memang diperiksa secara pleno, oleh sebab itu dibentuk panel, 3 panel kan, karena hakimnya terbatas 9 ya paling kurang ya 3 panel itu diperiksa di panel itu ya, dan betul-betul sudah di seleksi prosesnya masuk dan
kepanitraan. Ya. Iya, Mahkamah Konstitusi mulai rame ya, karena ya pertama Muhtar kemarin, terus ya gara-gara yang kemarin banget lah, Pilpres kemarin rame banget Pak, Pak. Barusan Pilkada juga rame banget Mahkamah Konstitusi. Gimana perasaan Bapak? Bapak kan di MKMK masuk juga ya, dalam arti menjadi hakim waktu itu di MKMK ya, Prof. Jimli kalau nggak salah. Ya, waktu terkait putusan 90 gitu. Iya, iya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang khusus ya memeriksa terkait kasus yang kemudian ada putusan dari MK yakni memberi sanksi pemecatan ketua MK-nya sebagai ketua ya, dan juga beberapa hakim dengan ada sanksi tertulis, ada sanksi lisan kolektif gitu ya. Dan sebenarnya kayak gini tuh hal yang pasti terjadi nggak sih di MK? Maksudnya intervensi dari parpol, intervensi dari eksekutif itu pasti terjadi gitu. Dan seharusnya bagaimana sosok hakim selanjutnya? Ya, kalau kita ya kuat dengan prinsip bahwa independensi dan imparsialitas itu sikap dasar kita, dan mahkota kita ada di putusan kita. Ya, ya, ya tentu saja ada pesan, ada titipan, ada yang serius, ada yang setengah serius. Ya di sanalah kita harus tegak. Ya, kita melaksanakan hukum dan keadilan di putusan kita, irah-irahnya tegas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu putusan hakim di semua lingkungan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kecuali di pengadilan agama ditambah Bismillahirrahmanirrahim setelahnya. Ya. Justru itu yang sebenarnya harus ditekankan betul ya, Pak. Iya. Soal ketuhanan itu. Iya. Dalam konteks ini ya kita bertanggung jawab kepada Tuhan, dan memang jabatan yang paling kesunyian yaitu hakim. Karena di kode etiknya itu sangat berat sekali, rambu-rambu yang membatasi kita berinteraksi dengan siapapun, bahkan siapapun. Iya, terutama kalau pihak yang berperkara dan sedang ada perkaranya. Yang tidak pun kita juga harus antisipasi. Ya, sehingga kita memilah tempat bersosialisasi, termasuk kepada acara-acara keluarga. Kita harus pilah. Setidak-tidaknya kan tidak saja dari hati nurani kita, tapi juga publik kalau sudah dekat dengan seseorang atau sekelompok, pada waktu perkaranya dia sudah ada menduga hal yang membuat dia pesimis. Ya. Justru dengan jadi hakim itu akan mempersempit hidupnya ya, Pak. Iya, betul. Iya, karena harus dijaga betul ketemu siapa. Iya, jabatan yang kesepian. Ya, bahkan kesunyian ya. Ya. Karena kita tidak perkara ya tidak bisa kita konsolidasi, kita lalu tanya ke orang lain. Iya, benar. Iya. Kepada kita, diri kita ya kita percaya kepada Tuhan, dan hasil pemeriksaan di persidangan kita nggak bisa lagi konsultasi ke guru besar, ke yang lain ya. Apalagi kalau sudah menyebut perkaranya.
Mungkin kalau masalahnya didiskusikan secara umum ya, tapi kalau sudah terkait perkara itu, maka hakim harus menjaga dirinya. Dan kita tidak boleh di etiknya itu mengomentari putusan hakim. Putusan kita itu tidak boleh kita komentari. Ya, putusan itu itulah putusan itu. Jadi tidak bisa lagi diwawancarai, ditanya begitu kan, kita jelaskan. Ya, itulah putusannya. Ya, itulah putusannya. Iya. Ya, karena itulah mahkotanya hakim itu di putusan itu. Ya. Dan ada kritik terhadap dunia ke peradilan kita lah, kehakiman kita, Pak. Nampaknya ini terakhir ya. Sudah tidak relevan lagi panggilan yang mulia itu, Pak. Karena terlalu feodal katanya, Pak. Iya. Katanya begitu. Iya. Apa ya? Kelaziman dipakai itu ya, kita juga sebetulnya secara pribadi ya apa enak begini nih ya, dipanggil yang mulia gitu ya. Meskipun kalau kita di pesantren kan lagi muhadharah sada al-mukarram kalau dibilang itu termnya mulia itu al-muhtaram juga kan. Tapi ketika yang mulia itu ya berat ya. Sehingga di antar kita sendiri kalau sudah tidak di persidangan ya kita panggil panggilan yang lazim aja, bisa aja bang gitu ya, biasa ya kak atau prof ya. Tapi karena lazimkan oleh kelaziman itu ya kita juga tidak lalu mengatakan tidak perlu ya. Iya benar. Iya, itu kritik masyarakat aja. Iya, saya pikir ya, karena ya dulu kan teman-teman kita di guru besar kan yang amat terhormat. Iya. Yang amat terpelajar. Nah, itu juga kan sempat ini tapi lalu tidak terus ya. Ya, tapi orang ya memanggil terlalu tinggi rasanya ya. Ya. Sama seperti dulu ya. Profesor itu disebut maha guru. Ya. Lalu ada yang merasa kalau maha guru itu Tuhan. Ya, tapi kalau mahasiswa ya tidak. Mahasiswa itu maha ya mahasiswa juga kan. Ini kalau sudah guru maha kan ya. Jadi kalau siswa walaupun maha ya masih siswa juga belajar gitu ya. Ya karena kejadian yang itu ada mungkin Bapak tidak merasakan, tapi mungkin ada hakim lain yang merasakan bahwa bagus ya ternyata panggilan yang mulia gitu. Iya. Sampai akhirnya kan lagi kondangan gitu yang mulia gitu kan di momen kondangan itu. Iya itu ya kita lalu katakan nggak usahlah dipanggil begitu ya, lalu menjadi perhatian juga gitu ya. Ya sudahlah, dipanggil tidak, nggak dipanggil juga nggak apa-apa, tapi kita tetap merasa ya itu ya sepanjang dimaksudkan ya kelaziman tata krama ya silakan saja ya. Tapi memang berat disebut yang mulia itu kan ya. Iya. Kayak dituhankan gitu. Iya betul ya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak Pak, terutama untuk Mahkamah Konstitusi ke depan? Ya, integritas dari hakim itu yang harus senantiasa menjadi andalannya. Ya. Karena profesionalitasnya iya, tapi integritasnya juga. Kalau istilah Pak Hasyim Mujadi dulu, mencari orang yang pinter itu banyak, tapi mencari orang yang benar. Nah ini, kalau orang kurang pintar itu bisa ditambah, tapi kalau orang sudah nggak benar, nah ini yang akan ya membahayakan
dan yang menghilangkan atau frustrasi masyarakat terhadap integritas dari yang dia harapkan yang paling ideal itu ya. Soal integritas ini yang menjadi poin utama ya. Iya, iya. Titik tolaknya di integritas itu, dan ya hakim harus kuat untuk menahan diri atau pada waktu tertentu dia menyatakan menolak, ya, supaya dia tetap berintegritas, putusannya independen dan imparsialitas. Justru mahkamah mahkotanya di situ ya. Iya, ini putusan itu. Iya. Ya, kita nggak bisa ngebayangin kalau akhirnya masyarakat sendiri nggak percaya ke dunia ini, nggak percaya ke peradilan gitu, Pak. Dalam konteks apapun. Iya. Ya, bahkan dianggap adalah benteng terakhir itu ya di pengadilan itu. Iya. Kalau di awal di kepolisian, di kejaksaan, kemudian yang menentukan terakhir kan di hakim kan. Makanya ya hakim itu ya yang diandalkan pada keyakinannya kan. Putusan itu harus ada keyakinan, meskipun harus didukung oleh kurang-kurang dua alat bukti, tapi keyakinannya di sanalah diuji ya integriti dan moralitinya itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Baik, terima kasih ya. Ini momen yang sangat membahagiakan sekali, Pak, bagi saya dan teman-teman. Baik ya, terima kasih pada teman-teman ya atas atensinya terhadap hal-hal yang terkait masyarakat betul-betul mengharapkan lembaga peradilan itu menjadi benteng terakhir yang kokoh, berdiri menegakkan hukum dan keadilan, ya, karena dia memeriksa, memutus itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, teman TikTok semuanya, demikian obrolan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.